Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala murikin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Jemain amma ba'd. Alhamdulillah buat sahabat sedulur semua di Kasban TV. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat, masih diberikan taufik, masih diberikan kesehatan sehingga bisa menonton kita di sini. Alhamdulillah. Dan kedua kalinya salawat salam semoga selalu menghiasi bibir kita, membasahi bibir kita kepada junjungan kita, idola kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bertemu sama beliau. Jadi beliau ini alhamdulillah sangat masya Allah lah gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu panjenengan dengan Cak Aminuddin Syuhada. Nah, beliau adalah direktur landscape. Bener ya? Ya, landscape. Landscape ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu beliau dan kita nanti mengkorek-korek nih. Mengkorek-korek tentang bahasan yang mau kita bahas. Alhamdulillah. Jadi Cak, diskusi seputar kemunculan kembali komunisme ini dan bahaya selalu ramai pada momen-momen tertentu nih. Yeah. Hal ini sering dengan mencuatnya kembali simbol-simbol berbau PKI. Yeah. Jadi kaos, spanduk dan lain-lain biasanya di sejumlah daerah. Yeah. Pertanyaannya nih, betulkah ada indikasi komunisme yang bangkit? Kalau jika betul nih, tentu memang berbahaya Cak ya. Namun, bukankah itu masih sebatas potensi alias bersifat masih laten? Bagaimana dengan kapitalisme? Bukankah bahaya kapitalisme sudah benar-benar nyata bagi negeri ini? Mengapa kapitalisme yang sudah banyak merusak negeri ini tidak segera dicurigai dan segera disingkirkan? Ataukah benarkah nih komunisme dan sosialisme menjadi bahaya laten bagi negeri ini, Cak? Mas Furqan dan seluruh pemirsa Kasban TV yang berada dimanapun semoga berbahagia. Amin, ya. amin. Ini bahasan yang berat ya, tapi mudah-mudahan nanti melalui dialog kita bisa sedikit ada perspektif yang lebih mudah untuk dipahami ya bagi pemirsa semua. Bagaimana kita ketahui bahwa sebagai sebuah ideologi komunisme dan sosialisme akan senantiasa selalu ada selama ada yang mengembannya, ada yang mempelajarinya, kemudian ada juga yang menyebarluaskannya. Apalagi di era informasi hari ini yang demikian luar biasa pesat, sehingga tidak lagi ada sekat ruang dan waktu, yang juga kemudian memberikan dampak ideologi ini bisa diakses oleh siapapun. Cuman masalahnya siapa yang mengemban, kemudian bagaimana proses kaderisasinya, yang itu benar harus kita telusuri ya. Dan sebagai sebuah ideologi, fakta menunjukkan kepada kita ideologi ini pernah ada ya. Jadi di era kita tahun 48 ada pemberontakan PKI, kemudian diulang lagi 65 dan hari ini kalau kita ketahui faktanya banyak sekali literasi yang ada di dunia kampus ya, yang kemudian juga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa, para akademisi ya untuk dipelajari. Mengapa kemudian dikatakan komunisme sosialisme itu berbahaya? Karena pada fakta juga kita melihat sejarah dampaknya yang ditimbulkan itu luar biasa ya. Kita mengetahui sejak 48 ya, pembunuhan terhadap para ulama ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berseberangan dengan mereka tanpa tanpa ragu-ragu menghilangkan ya dengan cara apapun ya. Kemudian masih juga segar dalam ingatan kita setiap tahun ketika mendekati tanggal 30 September ya, selalu ada polemik, selalu ada konflik ya di tengah masyarakat terkait dengan masihkah perlu disebarluaskan bahaya PKI, bahaya laten PKI, komunisme, ataukah ada pihak lain yang kemudian berpendapat sudahlah itu sudah masa lalu, sejarah kita maafkan, kita lupakan, hari ini tidak mungkin lagi komunisme itu muncul. Nah, ini kemudian nanti harus kita kemudian kita telusuri lagi. Ya, tapi yang jelas kita harus mampu ya kemudian mengindera melalui hal apa saja sih ideologi berbahaya ini kemudian berusaha dipasarkan di tengah masyarakat ya. Kita selain dari akademis, buku-buku yang masih bisa kita jumpai kan hari ini, bukunya Karl Marx, bukunya
bahkan buku-buku yang asli terbitan Indonesia ya, tokoh-tokoh komunisme di Indonesia itu masih bisa kita jumpai ya, bahkan mungkin beberapa tokoh mereka yang masih hidup itu mendapatkan penghargaan dan sebagainya oleh pihak-pihak tertentu yang barangkali memang menginginkan ideologi ini tetap ada di Indonesia ya. Lalu ada jalur budaya ya, budaya kita dulu kenal lekra ya, kemudian hari ini juga kita bahkan melalui acara-acara stand up komedi pun ide-ide ini disisipkan dalam banyolan-banyolan para komik itu ya, yang kemudian ini secara soft, secara halus sekali menginfiltrasi pemikiran generasi muda ya, lewat lagu. Kita beberapa waktu lalu ada lagu yang cukup viral ya, di mana di situ seolah-olah mempropagandakan kita nggak masalah kok mau jadi Pancasilais, mau jadi sosialis, dan nggak ada. Jadi itu cara-cara yang kemudian channel-channel, kanal-kanal yang kemudian mereka manfaatkan ya. Padahal kita masih harus dalam konsep tata negara kita masih harus mengingat ya, bahwa ada produk konstitusi, produk undang-undang yang secara tegas kemudian melarang ideologi ini tumbuh kembang, yaitu kita ketahui ada TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 ya, tentang larangan PKI dengan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya dan penyelenggaranya seperti komunisme, marxisme, leninisme dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian masyarakat luas hari ini, khususnya generasi muda, wabil khusus lagi generasi muslim bahwa ideologi yang berbahaya ini masih dalam status laten, artinya secara potensial itu ada dan otomatis efek atau dampaknya itu juga masih ada, yang kalau kemudian kita lalai maka ini kemudian akan menjadi sebuah realita yang pastinya akan mengancam keberagaman kita, khususnya sebagai seorang muslim. Gitu. Tambah menarik aja kita pembahasan tentang komunisme ini. Saya mau tanya lagi nih, Cak. Jadi apa saja sih potensi bahaya laten komunisme dan sosialisme terhadap negeri ini dari sisi pemikiran maupun dari sisi praktek? Ya, kalau kita cermati berbagai macam ide yang mereka lontarkan atau bahkan yang sudah berhasil diterapkan ya dalam konteks negara, seperti adanya Uni Soviet dulu, kemudian hari ini masih ada Republik Rakyat Tiongkok ya, kemudian ada Vietnam, ada Kamboja dan beberapa negeri di Amerika Latin, negara Amerika yang masih menganut ide ini. Ya, secara pemikiran kita kalau pelajari secara ilmiah ya, dan ini tidak usah ditutupi, ini sudah menjadi sebuah produk ilmiah yang bisa diakses oleh siapapun, bahwa komunisme itu menafikan yang namanya agama. Ya, jadi mereka sama sekali menegasikan keberadaan Tuhan, sekaligus juga ini ya ikutan kalau ada Tuhan ada agama, ada kitab suci, ada rasul dan sebagainya. Itu mereka nafikan semua. Kemudian mereka juga dalam prakteknya itu selalu memunculkan pertentangan ya di antara kelas masyarakat ya, sehingga menjadikan konflik itu sebagai metode untuk merubah masyarakat. Jadi tesa, antitesa dan sebagainya seperti itu. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah paradoks ya, ketika itu berada di sebuah negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia. Ya, bagaimana mungkin kemudian ketika di sebuah negara atau negeri yang mayoritas muslim, lalu di situ berkembang sebuah ideologi yang justru menafikan agama, maka bisa kita bayangkan ya crashnya atau konflik yang akan terjadi. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 48, kemudian 65, kemudian juga rentetan besar-besar kecil ya, ada yang seperti hari ini menduga bangkitnya komunisme gaya baru itu dengan dikriminalisasikannya para ulama, kemudian terjadi pembunuhan ulama yang di tanda kutip dilakukan orang gila, itu banyak yang menengarai itu sebuah indikasi bangkitnya kemudian komunisme di Indonesia ini. Jadi ini harus dicegah ya, supaya tidak terwujud lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya sih membaca dari segi informasi sih, dulu itu sosialisme muncul sebagai respon dan antitesis dari kapitalisme. Betul. Dan kapitalisme itu dianggap berbahaya. Apakah benar sih kapitalisme itu dianggap itu berbahaya, itu apakah benar, Cak? Ya, kalau bicara kapitalisme itu sebenarnya sama berbahayanya ya dengan komunisme. Dan kalau kita
kita alami sendiri hari ini, kita hidup dalam tatanan dunia yang berkiblat pada kapitalisme, maka kita bisa melihat kapitalisme ini juga tidak menghasilkan sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan. Karena kapitalisme ini dengan prinsip laissez-faire, laissez-passer dan mekanisme pasar bebas yang terdiri dari penawaran permintaan, supply and demand, diyakini akan mampu mengatur kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Tetapi yang luput dari perhatian masyarakat itu ada yang namanya invisible hand, ya, dalam mekanisme pasar yang kemudian diyakini itu akan menjadi penyelamat ketika terjadi problem ekonomi akibat kapitalisme. Jadi kalau kita kita pahami ketika sosialisme itu muncul sebagai antitesa dari kapitalisme karena menganggap kapitalisme itu penindasan oleh kaum borjuis, oleh kaum kapitalis kepada proletar, kepada rakyat, maka wajar ya kalau kemudian kaum sosialis ini berusaha untuk membalik fakta itu, bahwa mereka harus tidak ditindas oleh kaum borjuis, bahwa mereka kemudian memunculkan ide sama rata, sama rasa, meniadakan kepentingan individu, semua kemudian harus oleh negara dan sebagainya dibagi sama rata pada seluruh rakyat. Itu menjadi sebuah kenyataan ya ketika kemudian muncul ide sosialisme ini. Cuman kita harus juga fair ya dalam melihat bahwa komunisme berbahaya, memang iya, karena faktanya memang begitu. Ya, apalagi kalau kita melihat sekarang Muslim Uighur, ya saudara kita di Rohingya, itu juga meskipun Rohingya itu pelakunya Buddha, tapi negaranya dengan negara yang berkiblat pada komunis, Myanmar. Kemudian kita juga melihat perlakuan komunisme pada negeri kita beberapa waktu yang lalu, maka kita harus fair bahwa kapitalisme juga tidak berbahaya, artinya sama berbahaya, bahkan bisa jadi lebih, karena kita sudah sekian puluh tahun merdeka, hari ini berada dalam tatanan kapitalisme, kita juga bisa melihat bagaimana semua hal berjalan buruk kan hari ini ya, pemerintahan yang otoriter, kemudian kesejahteraan yang tidak kunjung muncul ya, kesenjangan sosial semakin melebar, menganga gitu kan, yang kaya semakin kaya, yang semakin miskin. Jadi kapitalisme merupakan sebuah ideologi yang mendominasi menghegemoni dunia saat ini. Itu juga dalam sejarahnya itu mengatasnamakan kebebasan, tetapi kebebasan itu tetap seperti komunisme yang menafikan agama, kebebasan itu juga kebebasan yang menafikan agama. Makanya disebut dengan gandengannya itu biasanya sekulerisme. Sekulerisme kapitalistik. Ya, jadi sekalipun mereka tidak setega komunisme ya. Kalau komunisme itu kan tega menghilangkan nyawanya, tapi mereka juga berbahaya karena menghilangkan manusianya secara pelan-pelan ya, dengan kemiskinan, dengan kelaparan ya, dengan penindasan politik dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi di Afghanistan, di Irak dan sebagainya itu kan juga akibat penerapan kapitalisme oleh dunia seperti itu. Jadi sama-sama bahayanya sih. Sama-sama bahaya. Ya, sama-sama. Ya. Kalau semisal nih kembali lagi ke negeri kita nih, kalau semisal bahaya kapitalisme itu bagi negeri kita ini udah bersifat laten atau sudah nyata nih adanya gitu? Ya kalau itu tidak laten lagi, Mas. Sudah nyata ya? Kalau komunis itu kan laten karena secara real tidak tampak, cuman potensi untuk muncul itu selalu ada. Tapi kalau kapitalisme kan tadi saya bilang, kita merdeka sejak tahun 45, itu kiblatnya kan kapitalisme, meskipun beberapa kali coba diganti oleh sosial, tapi kan tetap yang berkuasa saat ini adalah penguasa-penguasa produk kapitalisme. Dan alhasil hari ini kita bisa melihat bahwa dampak bahayanya kapitalisme untuk negeri ini khususnya ya, itu kalau kita lihat catatan dari para ahli ya, 90% kekayaan alam di Indonesia itu dikuasai oleh asing, baik negara maupun korporat ya. Kemudian kita sangat familiar dengan istilah 1% dan 99%. 1% menguasai 99% ya. Jadi 9% kekayaan alam Indonesia yang harusnya itu dikelola oleh negara, kemudian manfaatnya dikembalikan secara penuh kepada masyarakat, kepada rakyat, itu hari ini justru dikuasai penuh oleh asing. 90% tadi itu bahkan ada yang mengatakan lebih, dan manfaatnya untuk mereka. Kita mungkin hanya kecipratan lapangan pekerjaan yang remeh-temeh ya, hanya jadi kuli dan sebagainya. Yang kemudian ini juga dampak sampingannya, negara tidak mampu memberikan fasilitas kesehatan yang layak
gratis atau murah, pendidikan yang layak gratis atau murah, ya. Dan karena perselingkuhan kapitalisme dengan penguasa ini menggunakan aparat, justru aparat hari ini bukan menjadi alat negara untuk menjamin keamanan masyarakat, tapi aparat justru menjadi dalam tanda kutip menjadi alat mereka untuk justru mencabut rasa aman itu dari masyarakat. Sehingga kalau dikatakan lata ya enggak, karena bahayanya sudah kita rasakan dan ya menjadi fakta sehari-hari kan begitu. Saya tadi menarik mengutip dari pernyataan panjenengan, kalau misal kapitalisme itu udah nyata terus mengapa nih kok banyak nih di negara kita ini yang tidak menyadari itu? Ya, jadi ideologi kapitalisme itu berhasil hadir menjadi sebuah landasan kehidupan, ya, di tengah masyarakat. Kalau komunisme di kita kan belum berhasil karena kudetanya berhasil digagalkan. Tapi kalau kapitalisme itu karena dia sudah berhasil menjadi sebuah tatanan kehidupan, maka secara alamiah masyarakat kita itu meyakini bahwa ini yang terbaik. Atau minimal kita nggak punya pilihan lain, sehingga tidak ada resistensi, tidak ada perlawanan, karena mereka menganggap ya cuma ini pilihan kita. Kalau tidak komunis ya kapitalis, ya bagaimanapun juga mungkin kita ketemu dengan sebuah adagium yang penting bisa kerja kok hari ini, kita bisa kerja, negara ini juga secara de jure juga negara yang merdeka, meskipun secara de facto tadi dijajah oleh kapitalisme global ya, melalui perusahaan asing maupun melalui campur tangan pemerintahan asing dalam tata negara kita, meskipun itu tidak diakui ya secara itu. Tapi kenapa tidak mendapatkan pertentangan ya, karena masyarakat melihat mereka lahir dalam era ini ya, mereka pun melihat generasi di atasnya, bapaknya, mbahnya juga dulu hidup di era ini. Jadi buat mereka ini bukan sesuatu yang buruk, meskipun mereka merasakan banyak, karena ya tadi mungkin mereka tidak paham bahwa ada pilihan yang lain selain kapitalisme kan begitu. Ya. Terus ini tadi menarik juga ini. Apakah sih pemberitaan yang tadi kita bahas tentang komunisme, tentang sosialisme itu hanya untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari bahaya nyata kapitalisme itu? Mungkin ada juga arah ke sana ya, karena sebagai sebuah ideologi baik kapitalisme maupun sosialisme, ataupun kalau kita melihat ada ideologi lain seperti Islam, itu memiliki sifat imun ya, artinya mereka akan bertahan untuk tidak hilang. Ya, dan kapitalisme itu berusaha untuk bisa tetap bertahan, survive, untuk menjadi sebuah tatanan hidup di seluruh dunia termasuk di negara kita. Dan untuk bisa bertahan kadang dia membutuhkan lawan yang kemudian lawan ini di frame buruk, sehingga orang itu melihat ini buruk, ini baik. Karena ini buruk maka nggak pakai yang baik, yang ini. Dan yang ini ya kapitalisme. Makanya tadi saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya bahwa masyarakat tidak menyadari keburukan kapitalisme. Padahal mereka tahu sebenarnya, cuman mereka nggak punya pilihan karena ya tadi pendidikannya sudah berbagai pada kapitalisme, kehidupan sosialnya bahkan kehidupan beragamanya pun sekuler gitu ya. Kerjanya tidak menghitung halal haram, usahanya juga tidak mempertimbangkan halal haram, ya mereka sholat tapi juga makan riba dan sebagainya kan, pendidikannya tidak memperhatikan cara kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan, sehingga kehidupan seksual mereka itu alami sehari-hari, mereka lihat sehari-hari, apalagi dengan tontonan, apalagi dengan internet hari ini, sehingga ya ini kehidupan kita, tidak ada pilihan selain ini, sehingga mereka bukan tidak menyadari ya, tapi mereka sadar tapi tidak punya pilihan lain. Mungkin seperti itu lebih tepat seperti itu. Terus ini saya membaca nih, Cak. Jadi ada sebagian orang itu yang menyamakan Islam politik sebagai ancaman. Tapi itu sama dengan komunis. Jadi katanya yang saya tahu ini ya, itu katanya sama dengan komunisme. Mengapa itu bisa seperti itu? Gimana itu? Ya itu tadi kapitalisme kan tadi ya, sifat sebuah ideologi itu dia mempertahankan diri dan dia nggak mau dibunuh, dia nggak mau dihilangkan, maka dia perlu istilahnya, dia perlu lawan dalam tanda kutip ya, supaya orang melihat mana yang baik mana yang buruk. Nah karena hari ini secara real komunisme, sosialisme itu meskipun eksis tetapi juga tidak secara utuh sebagai ideologi, tapi mereka
Seperti di Cina pun kan politiknya aja komunisme, tapi ekonominya udah kapitalistik ya, bahkan lebih kapitalisme daripada Barat misalkan seperti itu. Nah, lawan satu-satunya tinggal Islam, ya. Artinya kalau dalam pandangan mereka, kalau kita cermati, kalau Islamnya cuma sholat, puasa mungkin nggak jadi ancaman. Tapi kalau Islamnya itu sudah Islam politik, artinya mereka menghendaki tata kehidupan sebuah negara atau dunia ini, peradaban dunia ini diatur dengan Islam, ya maka itu ancaman buat mereka. Karena itu mereka yang menguasai hari ini, nggak bisa dong mereka membiarkan Islam begitu saja. Nah, tetapi kan kemudian menuduh atau langsung secara frontal terbuka mengatakan Islam itu lawan kapitalisme, mereka juga nggak mungkin, karena ini akan memunculkan perlawanan luar biasa ya. Dan mereka sudah punya pengalaman sejarah yang buruk ketika menghadapi Islam sebagai sebuah pergerakan. Ya, artinya mereka butuh mereka butuh jembatan. Mereka butuh jembatan, mereka butuh dalam istilah kita, mereka butuh buffer ya. Ya, itu yang dipakai itu sih komunisme ini. Ya, sehingga masyarakat itu kemudian hanya melihat kapitalisme yang baik. Jadi propaganda bahwa Islam politik itu sama bahaya dengan komunisme itu akan dilihat oleh masyarakat melalui propaganda media, propaganda yang sangat masuk kan, melihat bahwa oh Islam politik itu seperti komunis, bahaya, harus dihindari. Sehingga mereka hanya akan kembali pada kapitalisme. Seperti itu. Jadi itu cara pihak kapitalisme untuk kemudian menegasikan Islam supaya tidak mengancam eksistensi mereka sebagai penguasa dunia, kan begitu. Kalau kita udah tahu tadi atas dari penjelasan Pak Jenengan, kalau misal komunisme dan kapitalisme itu berbahaya bagi negeri ini, apakah nih Cak, Islam itu bisa menjadi solusi? Ya, kalau ini bisa dalam dua konteks ya, dalam konteks seorang mukmin, orang yang beriman, dan konteks yang sifatnya sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Jadi secara naluriah, secara universal manusia itu membutuhkan solusi dari segala problem kehidupan, ya. Dan mereka selama ini menjadikan beberapa ideologi, cara hidup, cara pandang untuk menyelesaikan problematika kehidupan itu. Ya, pernah menggunakan dulu di era klasik gitu ya, dengan paham-paham mereka, ya. Kemudian di era modern ada tadi kapitalisme, ada sosialisme, tapi ternyata kan bahkan mereka mengatakan kapitalisme doesn't work gitu ya, tidak bekerja, karena mereka merasa bahwa ini hanya menguntungkan segelintir orang, sekian persen orang, dan merugikan sekian puluh persen manusia di bumi, ya. Dan sosialisme apalagi ya, dengan runtuhnya Uni Soviet itu menandai berakhirnya ideologi eksistensi kapitalisme, eksistensi komunisme sosialisme di dunia, meskipun masih ada representasi Cina, tapi sudah nggak murni lagi ya. Sehingga masyarakat dunia sebenarnya, bukan hanya orang Islam ya, itu seharusnya mau ya melihat solusi lain di luar dua ini. Komunisme sudah pasti lewat, gagal, dan hari ini masih ada kapitalisme bercokol, tetapi sudah menunjukkan kemunduran secara nyata, memunculkan kebobrokannya, dan masyarakat secara real, kita sendiri pun mengalami itu, merasakan dampaknya. Maka sebagai sebuah ideologi di luar dua ini ada Islam. Yang juga secara historis, secara empiris maupun secara akademis ilmiah itu sudah teruji eksis selama sekian belas abad dan menghasilkan kegemilangan peradaban. Bahkan sejarawan Barat mengatakan tidak ada peradaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat Islam mencapai puncak peradabannya. Sampai hari ini tidak ada yang menandingi. Memang masalahnya kemudian itu tadi ya, ketika kapitalisme mengambil alih posisi Islam, ideologi Islam, itu kapitalisme pun berusaha menutupi kegemilangan Islam itu dengan banyak propaganda, dengan pemutarbalikan sejarah dan sebagainya. Artinya kalau masyarakat Islam umumnya dan dunia juga ya, masyarakat dunia itu secara fair, objektif, secara adil mau melihat Islam utuh sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai sebuah agama ritual ya. Mereka belajar tentang 13 sekian belas abad masa Islam. Mereka secara objektif mempelajari itu, bahkan
kan nggak sulit sebenarnya, di museum-museum itu masih ada peninggalan itu ya, bahkan buku-buku atau literasi itu kan tidak ada menafikan kegemilangan Islam pada saat itu, bahkan diletakkannya Rasulullah Muhammad sebagai nomor satu orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa itu membuktikan bahwa Islam menjadi solusi. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Kemudian kalau mau gimana caranya? Apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadikan Islam itu sebagai sebuah solusi ya untuk menggantikan hari ini kapitalisme yang terbukti rusak dan merusak. Nah, dan itu yang mau kita tanyakan nih. Apa yang harus dilakukan? Ya? Yang harus dilakukan agar Islam itu bisa menjadi solusi dan diterima oleh masyarakat di negeri ini tuh gimana caranya, Cak? Sebenarnya kalau ngomong teori sih enggak terlalu rumit sebenarnya, enggak terlalu rumit. Hal ini juga dilakukan oleh sosialisme dulu, juga dilakukan oleh kapitalisme dulu. Ya, dan Islam pun melakukan ini dulu. Jadi Islam itu ketika kemudian lahir sebagai sebuah tatanan kehidupan, sebuah peradaban sampai ke puncaknya itu kurang lebih ada 3 tahapan besar sebenarnya. Yang pertama kemudian itu ada taskif, pembinaan, pembinaan kaderisasi. Jadi bagaimana kemudian memahamkan masyarakat ya tentang Islam secara utuh ya. Memang secara teori dulu dipahamkan, namanya kita belajar kan teorinya dulu ya. Ini apa namanya disosialisasikan dengan diopinikan dengan berbagai macam kanal, dengan berbagai apalagi hari ini sangat didukung oleh teknologi informasi ya. Meskipun juga ada dampak negatif, tapi teknologi informasi hari ini bisa sangat kita manfaatkan ya untuk kemudian mencerdaskan masyarakat tentang ini, memahamkan mereka tentang Islam ya. Jadi dibina. Ya, Islam itu mengatur apa saja. Islam itu bagaimana mengatur pribadi, bagaimana mengatur hubungan antar pribadi, masyarakat, bahkan sampai tatanan negara. Ya, itu kemudian disampaikan dulu. Nah, setelah kemudian masyarakat itu memiliki pemahaman, persepsi yang sama tentang Islam sebagai sebuah ideologi, maka di situ ada proses ini interaksi kan, dari yang mereka ingin menyampaikan dengan masyarakat luas yang ingin disampaikan. Dan proses interaksi inilah kemudian nanti akan mungkin ada efek samping ya, ada dampak ikutan, pertentangan, penentangan dan sebagainya. Tapi penentangan ini wajar. Dulu awal kapitalisme juga begitu. Tapi ketika penentangan ini kemudian mampu diredam, kemudian mampu dihadapi dengan sabar, dengan terus memberikan pemahaman kepada umat, maka yang menentang ini pun pada gilirannya nanti, ini hanya masalah waktu ya, akan memahami itu juga. Nah, ketika masyarakat itu paham, kemudian untuk bisa menjadi sebuah produk ya yang bisa diterapkan dalam kehidupan, maka dibutuhkan operator. Operator ini kan negara sebenarnya. Nah, untuk bisa menjadi sebuah operasional kehidupan yang bisa dirasakan hasilnya secara langsung oleh masyarakat, maka pihak operator juga harus dipahamkan, bukan hanya masyarakatnya ya, hanya masyarakat. Jadi interaksi ini tidak hanya pada masyarakat umum, tapi juga pada penguasa dalam tanda kutip yang kita pahami sebagai penguasa, yang kemudian mereka sama memahaminya bahwa oh ya memang benar harus dengan Islam, tidak dengan yang lain. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka ya tinggal kemudian pergeseran saja dari tatanan kehidupan yang lama, apakah itu kapitalisme, apakah itu sosialisme, kemudian ke tatanan kehidupan yang baru yaitu Islam. Sebenarnya bukan baru sih, dulu pernah ada, kembali sebenarnya. Jadi makanya kita sebenarnya kembali untuk melanjutkan. Nah, bukan menghadirkan sesuatu yang baru, karena pernah ada kok lama lagi gitu kan. Kita tinggal hari ini tugas kita sebenarnya tinggal mengingatkan lagi, membuat masyarakat luas dunia khususnya umat Islam itu tidak lupa dengan sejarahnya. Jadi dibina, disadarkan, diingatkan lagi, kemudian dipahamkan caranya, terusnya bagaimana, penguasanya juga dipahamkan, kemudian muncul persepsi yang sama, jalan deh. Meskipun terima kasih banyak atas penjelasannya, Cak. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Semoga kepada dulur-dulur Kasukuan TV ini sangat bermanfaat nanti buat mereka, kita khususnya, luasnya buat kita semua. Alhamdulillah. Ya udah, gitu aja, Cak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman atau dulur-dulur Kasukuan TV yang udah melihat di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Nanti kita tunggu buat komenannya. Terima kasih, gitu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.